0423111. Baiklah, di video saya kali ini saya akan memaparkan video pemahaman saya tentang tugas teori sosial dengan tema teori modernitas. Nah, sebelum kita masuk dalam pemahamannya, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu modernitas. Modernitas atau kemodernan itu merujuk pada kehidupan masyarakat modern, yaitu suatu masyarakat dengan keadaan sosial yang telah mengalami perubahan dan telah berbeda dari keadaan masyarakat yang sebelumnya, yakni pada abad pertengahan. Nah, modernitas ini muncul terdorong oleh perubahan pemikiran di bidang ilmu, pengetahuan, perubahan di bidang tata kelola ekonomi dan tata kelola sosial. Baiklah, selanjutnya mengenai konsep dasar teori modernitas. Di sini penjelasan mengenai teori modernisasi. Teori modernisasi menjelaskan tentang proses transformasi dari masyarakat tradisional atau terbelakang ke masyarakat modern. Nah, modernisasi ini merupakan suatu proses perubahan terhadap sistem ekonomi, sosial, politik yang berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara dari abad ke-17 sampai dengan abad ke-19, yang kemudian menyebar ke negara-negara Eropa lainnya. Nah, perubahan tersebut juga terjadi di Amerika Selatan, Asia, dan Afrika pada abad ke-19 dan juga pada abad ke-20. Nah, teori modernisasi fokus pada cara masyarakat pro-modern menjadi modern, di mana melalui proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur sosial, politik maupun budaya. Masyarakat modern adalah masyarakat industri. Oleh karena itu, masyarakat industri atau di mana hal pertama yang harus dilakukan untuk memodernkan masyarakat adalah dengan industrialisasi. Baiklah, selanjutnya tentang pemikiran klasik teori modernisasi. Nah, di sini terdapat 3 klasik teori modernisasi untuk menggambarkan bagaimana seorang sosiolog, ekonomi, dan ahli politik menguji persoalan pembangunan di negara dunia ketiga. Yang pertama adalah menurut Niels Melzer, modernisasi akan selalu melibatkan konsep diferensiasi struktural. Dengan adanya proses modernisasi, ketidakaturan struktur masyarakat yang menjalankan berbagai fungsi sekaligus akan dibagi dalam substruktur untuk menjalankan satu fungsi yang lebih khusus. Dan yang kedua adalah Walt Wilhelm Russell menyatakan bahwa ada 5 tahapan pembangunan ekonomi, yaitu masyarakat tradisional, persiapan tinggal landas. Tinggal landas menuju kematangan dan konsumsi massa. Namun masalah yang dihadapi negara dunia ketiga adalah bagaimana memperoleh sumber daya yang diperlukan, khususnya sumber daya modal untuk mencapai tingkat investasi produktif yang tinggi. Nah, menurut Russell, masalah dana investasi dapat diselesaikan dengan beberapa cara, yaitu pemindahan sumber dana secara radikal atau melalui berbagai kebijakan pajak, investasi yang berasal dari lembaga-lembaga keuangan, perdagangan internasional, dan investasi langsung modal asing. Dan yang ketiga, menurut James Coleman, modernisasi politik merujuk pada proses diferensiasi struktur politik dan sekularisasi budaya politik yang mengarah pada etos keadilan. Nah, terdapat 3 hal pokok yang dinyatakan oleh Coleman, yaitu
diferensi politik dapat dikatakan sebagai salah satu kecenderungan sejarah perkembangan sistem politik modern. Nah, prinsip kesamaan dan keadilan merupakan etos masyarakat modern serta usaha pembangunan politik yang berkeadilan akan membawa akibat pada perkembangan kapasitas sistem politik. Baiklah, selanjutnya mengenai tahap modernisasi. Nah, Walt Whitman Worston mengidentifikasi bahwa ada 5 tahapan dalam modernisasi, yaitu pertama, masyarakat tradisional. Nah, tahapan ini ditandai dengan kegiatan bertani dan barter. Nah, yang kedua adalah persiapan untuk tinggal landas. Nah, tahap ini ditandai dengan adanya spesialisasi produk barang dan perdagangan. Selain itu, infrastruktur transportasi dikembangkan untuk mendukung perdagangan. Tahap ini pada akhirnya mendorong adanya investasi. Dan yang ketiga adalah tinggal landas. Nah, pada tahapan ini terjadi peningkatan industrialisasi dan ekonomi beralih pada pertanian ke manufaktur. Dan yang keempat, menuju kematangan. Nah, pada tahap ini terjadi diversifikasi ekonomi ke daerah baru dan sedikit ketergantungan pada impor. Dan yang kelima adalah konsumsi massa. Nah, pada tahap ini ekonomi menuju konsumsi massa dan pelayanan di sektor jasa semakin mendominasi. Baiklah, selanjutnya mengenai kritik terhadap teori modernisasi. Nah, Daniel Werner menyatakan bahwa teori modernisasi merupakan sejarah yang terjadi pada negara dunia ketiga, di mana dalam sejarahnya negara dunia ketiga mengalami masa penjajahan oleh bangsa Eropa, sehingga membuat negara tersebut tertinggal. Selain itu, teori ini menyatakan bahwa untuk menjadi modern, negara dunia ketiga harus mengikuti proses yang terjadi di negara dunia pertama atau negara barat. Akan tetapi, proses negara dunia pertama menjadi modern membutuhkan waktu yang sangat panjang. Nah, selanjutnya mengenai pemikiran Anthony Giddens. Anthony Giddens merupakan salah satu seorang teoritis modern yang awalnya banyak menulis secara kritis beberapa teoritisi sebelumnya. Nah, pemikiran Anthony Giddens, pemikiran yang mengemukakan dari Anthony Giddens adalah The Third Way. Nah, atau jalan ketiga, studi politik dunia yang dipublikasikan pada tahun 1998, yang dimana konsep ini merupakan wacana politik global kontemporer yang mencuat ketika eskalasi politik yang mencuat ke permukaan dengan sangat pesat sekaligus kontroversial. Wacana ini berangkat dari kerisauan Giddens menyaksikan kegagalan sosialisme di satu sisi dan keangkuhan kapitalisme di mana satu sisi dalam memperjuangkan peradaban. Nah, menurut Giddens, baik sosialisme maupun kapitalisme justru berkembang dalam berangka politik dunia yang saling menjatuhkan. Keduanya berakhir dengan pudarnya nilai kemanusiaan di tangan kaum proletar dan bourgeois. Selanjutnya, untuk mengantarai konflik kegagalan tersebut, Giddens memformulasikan titik temu di mana konsep ini meneguhkan kembali wacana kemanusiaan sebagai mainstream masing-masing peradaban. Jalan ketiga merupakan jalan terbaik menurut Giddens bagi konflik antara peradaban demi lahirnya suatu tatanan politik dunia yang humanis dan pluralis. Baiklah, sekian video dari saya mengenai pemahaman saya tentang mata kuliah teori sosial dengan tema teori
modernitas. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang dipahami, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata-mata. Sekian dan terima kasih.